Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat bagian flap atau penutupnya dari rajutan mozaik kita dengan motif yang seperti ini yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini untuk bagian penutup itu bebas saja teman-teman mau memulai membuat penutupnya dari sisi mana, maksudnya berapa stitch dari samping ya, karena rajutan teman-teman, badan rajutan teman-teman kan tidak persis sama seperti yang saya buat, bisa berbeda-beda. Jadi di sini untuk menjadi patokannya yang pertama adalah teman-teman ingat stitch pertama kita dimulai dari samping ya. Kemudian di bagian edging atau pinggiran ini kita akan membuat SC-nya secara spiral atau continuous round. Jadi bila secara visual ini teman-teman perhatikan, bisa dilihat ya, ini agak terlihat miring ya karena ini spiral, jadi tidak ada slip stitch di setiap roundnya. Tidak masalah, yang penting ketika teman-teman pastikan atau yakinkan bahwa ini sudah ditekuk menjadi dua seperti ini, dipipihkan, bagian pinggir, paling pinggir adalah anggap sebagai stitch yang lurus dengan bagian pinggir ini atau stitch pertama kita. Jadi karena flap mau dari belakang ke depan, kita balik dulu rajutannya. Nah seperti ini, baru kita beri tanda atau stitch marker sisi yang di samping. Nah, mana yang dirasa sebagai samping oleh teman-teman itu pastikan dulu. Yakinkan diri ya. Yakinkan diri teman-teman. Misalnya punya saya di sini. Ini adalah stitch pertama saya begitu ya. Jadi ini yang saya anggap sebagai stitch pertama saya. Oke, karena saya total adalah 48 stitch, jadi dibagi 2 adalah 24 ya. Di sini kemudian mau berapa stitch ke tengah untuk flapnya gitu, mau di skip berapa supaya lebih terlihat manis ya. Di bagian samping ada sisaan gitu, sisa stitch. Jadi misal di sini punya saya akan saya skip 3. Jadi stitch pertama dihitung sebagai 1, 2, 3 ya, sampai dengan ini. Kemudian nanti memulai perajutannya adalah pada stitch yang keempat yang saya beri tanda dengan stitch marker hijau. Kalau kanan di skip 3, 1, 2, 3, berarti kiri juga akan skip 3. Jadi dari 24 dikurangi 6 ya, 3 plus 3 samping, jadi total ada 18. Di sini berarti dari yang hijau saya hitung harusnya 18 ke sebelah kiri sini. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Akhir perajutan saya harus ada pada stitch marker magenta ini. Pastikan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 18 sampai sini. Nah, seperti ini. Ini awal untuk penandaan dulu sebelum kita mulai untuk perajutannya. Untuk perajutannya 18 ini nanti adalah pola utama ya. Jadi kita merajutnya plus 3. Jadi 1 stitch sebelum ini plus 2 stitch sesudah yang ini. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti itulah ya. Jadi supaya lebih rapi perajutannya kalau bagi saya ya teman-teman. Jadi di sini kita mulai kembali dari round 1 atau row persiapan yang pertama, yaitu membuat SC dengan menggunakan benang warna kuning di sini yang saya pakai. Dimulainya adalah dari sebelum hijau ya, 1 stitch sebelum hijau. Di sini dimulainya. Oke, kita mulai. Di sini saya pakai standing ya awalannya. Jadi dari 1 stitch sebelum stitch marker hijau. Berarti total nanti kita akan punya 21 stitch. Stitch marker hijau boleh dikembalikan, boleh tidak. Berarti kalau mau dikembalikan adalah pada stitch kedua. Ya, dari sini.
Kalau tidak mau dikembalikan juga tidak apa-apa, bila teman-teman merasa yakin ya dengan perajutan teman-teman, silahkan saja. Nah, ini silahkan dulu dilanjutkan sampai dengan kita ketemu menjelang stitch marker magenta. Ini stitch marker magenta, kemudian plus 2 di sini, 1 2, pasang lagi boleh sampai dengan di bagian sini. Kemudian untuk mengakhiri saya tambah 1 chain dulu sebelum potong benang. Lalu kita lanjut ya, di sini row 2 persiapan. Ini yang sedikit berbeda dari persiapan badan rajutan, badan tas kita ya. Jadi untuk flap stitch pertama buat SC, jadi bukan SCBL, hanya stitch pertama saja buat SC. Ini tolong diperhatikan untuk bagian ini SC saja. Oke, setelah SC pada stitch pertama kita lepas dulu stitch marker. Di stitch yang kedua mulai membuat SCBL sampai dengan 19 stitch ya, 19 stitch. Jadi sampai 1 stitch sesudah stitch marker sampai yang di sini. Setelah selesai 19 SC, kemudian di sini masih ada sisa 1 stitch. Di sini kita buatnya adalah SC biasa. Nah, seperti ini. Setelah selesai row persiapan di sini ya, seperti ini. Kemudian row 3 sama seperti pada badan tas. Jadi mulai masuk pola. Nah, pola tolong diperhatikan dari awal ya, ulang lagi di sejak awal ini kita cek poin. Kita tadi skipnya adalah 3. Jadi pada row 3 polanya adalah 2 SCBL, 9 DCFL, kemudian 1 SCBL. Nah, di sini karena ada skip 3, jadi pola itu juga kita buang 3 stitch awal. Yang dibuang adalah 2 SCBL yang pertama plus 1 DCFL. Jadi 3 stitch itu yang tidak kita rajut ya, teman-teman. Di sini berarti saya pakai benang warna kuning. Langsung memulai dengan membuat SC biasa. Selalu untuk bagian flap ini di awal itu adalah SC biasa. Gini. Kemudian jangan lupa bahwa tadi sudah harus skip 3 ya, polanya dibuang 3 stitch. Jadi di sini langsung membuat DCFL sebanyak 8 DCFL berikutnya. Dimulai dari sini. Maaf ya, ada bunyi krek. Ini gesekan antara hakpen dengan benang saya. Nah, dilanjutkan dulu sampai dengan 8 DCFL, teman-teman. Setelah selesai 8 DCFL, sudah sesuai dengan pola lagi adalah 1 SCBL. Kemudian mengulang dari awal pola row 3 yaitu 2 SCBL. 1 2. Nah, ini kan kemudian sudah menjelang akhir dari pengulangan ya, karena ini saya kan hanya mengulang 2 kali pola sebenarnya ya. Bagian belakang ini kan hanya 2 kali pola, bagian depan 2 kali pola. Jadi ini kan sudah mau akhir bagian pengulangan saya. Di sini kalau dari depan hitungannya di skip 3, kalau dari belakang skip 2, pola kita itu di skip 2. Nah, dicek lagi, lihat catatannya. Di situ adalah yang paling akhir adalah 1 SCBL, kemudian dengan gabungan 9 DCFL ya. Berarti dikurangi 2 dari belakang.
Jadi yang dibuang adalah 1 SCBL terakhir dan 1 DCFL. Jadi sisanya adalah kita membuat 8 DCFL. Harusnya berhentinya di sini, berarti ini harusnya 7, berarti 8 dengan sebelahnya nanti. Kita buat ya bersama-sama. Sini adalah 8 DCFL. Jadi patokannya teman-teman, pola yang tercatat, pola yang sudah teman-teman catat dari row 3 sampai dengan row 20 itu untuk pembuatan flap dari depan dikurangi 3 atau dibuang 3, kemudian dari belakang dibuang 2. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang lebih dari 2 kali pengulangan pola seperti punya saya ini, misalnya 3 kali pengulangan pola, maksudnya yang bagian belakang ya, karena yang depan kan kalau di total berarti kan semuanya ada 6, misalnya seperti itu. Kalau hanya separuh kan berarti hanya 3, begitu ya. Jadi yang dibuang paling depan, tengah berarti utuh ya, pola utuh. Sedangkan nanti yang belakang dibuang 2 stitch, begitu ya. Hanya seperti itu saja sebenarnya basic atau dasar dari pembuatan pola kita, polanya ya. Sama seperti dengan badan rajutan, hanya ada yang dibuang dan juga di awal perajutan adalah berupa SC biasa. Ini dilanjutkan dulu, kurang 3 lagi punya saya. Setelah selesai, sisa 1 stitch tentu saja hanya berupa 1 SC biasa. Nah, seperti ini. Tambah 1 chain sebelum putus benang. Sebenarnya tambah 1 chain juga awalan berupa standing itu opsional ya. Kalau teman-teman suka SC-nya yang berupa apa itu namanya chain, silahkan, asalkan nanti yang bagian depan jangan lupa adalah berupa 1 SC. Supaya apa? Supaya lebih rapi nanti rajutannya, tidak menggantung ya. Jadi kita lanjut. Sebenarnya sudah bisa ya teman-teman melanjutkan sendiri, tapi ini saya dampingi dulu beberapa row ke atas dikit lagi. Ini untuk row 4 saya pakai hijau. Jangan lupa bagian awal SC biasa ya teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu kita buang 3 stitch. Yang dibuang adalah berarti 1 SCBL pertama, kemudian 1 DCFL, kemudian 1 SCBL. Berarti kita mengerjakannya adalah dimulai dengan 8 SCBL, kemudian 1 DCFL. Ya, di sini 8 SCBL. 1 2, kalau bisa sambil mengikutkan sisa-sisa benang ini ya, supaya nanti lebih cepat rapihnya. Jadi di bagian akhir kita tidak banyak-banyak perapihan-perapihan. Ini lanjutkan dulu sampai 8 SCBL. Kemudian 1 DCFL. Sekarang diulang dari awal pola, yaitu 1 SCBL, 1 DCFL, kemudian di sini kita buang 2 stitch. 2 stitch yang dibuang adalah 1 DCFL yang paling akhir dan 1 SCBL. Berarti sisanya 8 SCBL ya kalau punya saya. Jadi di sini adalah 8 SCBL. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini semuanya SCBL. Lalu terakhir nanti 1 SC. Kemudian potong benang dan kita akan ganti untuk row berikutnya. Nih ya, sebelum kita melanjutkan ke row 5 memakai warna kuning, nanti saya cek dulu posisinya hasil rajutan kita
sudah pas ya teman-teman. Ini sudah center sekali, dia posisinya sudah pas tengah sekali. Jadi rajutan kita ini peletakannya, awalan pondasinya itu sudah benar. Jadi kalau misalnya untuk ngecek apa pondasi kita ini udah benar, itu ketika sudah mulai terlihat motif yang seperti ini. Cek ke bawah, oh, udah pas tengah-tengah sekali. Jadi ini tinggal melanjutkan saja teman-teman. Basicnya atau poin pentingnya, depan buang 3, belakang buang 2, begitu ya. Jadi misalnya, tapi nanti kalau teman-teman membuatnya lebih sempit daripada ini gitu ya, itu juga silahkan teman-teman hitung sendiri. Nah, dari samping tadi di skipnya berapa, berarti itu yang dibuang. Misalkan dari depan skipnya adalah 6, berarti yang belakang skipnya hanya 5. Begitu ya teman-teman. Jadi berbeda 1. Depan di skipnya 10, begitu ya. Berarti yang belakang skipnya 9. Begitu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk memulainya ini adalah SC biasa, di akhir SC biasa. Peletakannya juga seperti itu, skipnya ya, ini samping, kemudian berarti yang di skip adalah titik ini, 1, 2, 3, ini adalah terhitung skip. Tadi kan tandanya kita stitch marker di sebelah sini, kita mulai perajutannya dari sebelahnya, begitu ya. Kemudian bagian belakang berarti hitung maunya berapa ke samping, kasih stitch marker. Perajutannya nanti akhir perajutannya adalah tadi tandanya stitch markernya di sini berarti tambah 2. Setelah ke atas barulah kita mengikuti pola dengan cara yang membuang-buang tadi. Begitu ya teman-teman. Jadi jangan bingung, berapapun jumlah stitch yang mau dibuat, yang mau di skip, itu bisa adjustable ya. Jadi bisa diatur, diubah, dinaikkan, dikurangkan, mau seberapa lebar itu bebas. Jadi asalkan teman-teman pegang patokannya. Dari depan mau di skip 5, berarti belakang nanti skipnya hanya 4. Atau yang dibuang dari pola yang sudah dicatat saat membuat ini hanya 4. Begitu ya. Jadi nanti hasilnya akan center seperti ini. Ini apa perlu saya dampingi lagi atau tidak teman-teman? Saya rasa sudah bisa ya, sudah bisa sendiri melanjutkan perajutannya. Jadi ini silahkan dilanjutkan sampai berapa panjangnya. Kalau bisa sampai dengan full satu pola, sampai dengan 20 total ya, dari yang awal perajutan ini 20. Nah misalnya dari R1 sampai R20 plus satu penutup ya, R21 nya sama dengan round 3, itu cakep banget. Jadi hasilnya nanti akan plek gitu ya, tutupnya bisa plek, bisa kelihatan banget seperti ini ya. Hasilnya nanti kalau misalnya satu pengulangan pola full plek ya, nah bisa nampak sekali nih pola mozaik kita itu cantiknya itu terlihat begitu ya. Nah seperti itu kalau buatnya besar maka motifnya itu makin wow gitu, bisa kelihatan. Tapi kalau memang mau ngejar cepetnya ya buat kecil, yang penting kita sudah tidak penasaran lagi. Seperti itu ya teman-teman. Nanti bila ada yang dirasa kurang jelas, kita bahas bersama. Silahkan tinggalkan pesan di komentar atau kalau bisa cepat melalui WhatsApp group. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga penjelasan saya ada manfaatnya, ada yang bisa diambil, sharing-sharing sedikit ini, dan hasilnya semoga cantik seperti ekspektasi teman-teman. Sampai jumpa di kelas berikutnya, sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman semuanya.